Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih di dalam Yesus Tuhan. Dimanapun kita boleh berada, kita mengucap syukur bagi Tuhan. Kita kembali lagi, kita boleh beribadah melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur tentunya, kita tetap bersuka cita bahwa atas kebaikan Tuhan bagi kita semua, kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh melakukan segala sesuatu. Terlebih pada saat pagi hari ini, mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang terindah bagi kami. Dan kesempatan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah live streaming ini. Kami percaya Tuhan dimanapun kami boleh berada, biarlah tangan Tuhan selalu menopang kami. Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Berikan hati kami, berikan sukacita di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah memuji nama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau lawatan-Mu yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita nyatakan pujian kita. Angkatlah suaramu. Haleluya. Haleluya. Mari kita menikmati pujian ini. Kau
menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat Kau datang di dunia ini dan Kau hadir dalam kehidupan kami. Kerinduan kami memasrahkan segala hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu Yesus. Amin. Bagi-Mu Yesus, seluruh hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan. Ya Yesus. Menjadi milik-Mu Tuhan. Jadikan kami terang di tengah gelap dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan. Bangsa-bangsa kepadamu. Kerinduan kami Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Amin. Jadikan kami terang di tengah gelap dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan. Bangsa-bangsa kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita berjumpa kembali pada minggu kedua bulan yang ke-7 ya. Tanggal 12 bulan Juli tahun 2020, tahun yang luar biasa ini.
Meskipun banyak tantangan, saudara dan saya masih diberi kesempatan yang baik, yang manis untuk dapat beribadah walaupun secara online pada kesempatan hari ini. Biarlah pagi hari ini merupakan hari yang indah bagi setiap kita dan kita boleh dikuatkan, diteguhkan melalui perenungan dan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, biarlah rahmat Tuhan turun di atas kita semua, berkat Tuhan yang muncul dan datang daripada Tuhan Yesus itulah yang akan kita terima bersama-sama. Haleluya. Jadi hari ini saudara kita mencoba untuk melihat kembali bagaimana anugerah yang besar yang dipersiapkan bagi setiap umatnya juga berlaku bagi setiap kita. Saudara dan saya lebih ditingkatkan, makin hari makin mendekat, ya, kita makin melekat kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Sehingga pertumbuhan saudara dan saya, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan keyakinan kita, pertumbuhan pengiringan kita kepadanya makin mantap. Dalam Alkitab yang saudara dan saya sudah siapkan, mari kita lihat bersama-sama. Kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Nah, saya bawa beberapa terjemahan, bukan satu terjemahan, tapi beberapa terjemahan versi ya, dalam bahasa Indonesia. Saya harap tidak ada masalah dengan apa yang kita mau pelajari bersama. Injil Lukas pasal 13, ayat yang ke-34, kita baca sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas 13, ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh para nabi dan merajam orang-orang yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kedua sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini, dibiarkan sunyi bagimu. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu tidak akan melihat aku sampai tiba waktunya. Ketika kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bagilah saudaraku yang mau mendengarkan, menyimak, menyimpan dalam hati kita, dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini tentang Bait Allah yang merupakan tahta daripada Bapa, daripada Sang Penguasa kehidupan ini, Bapa surgawi kita. Bait Allah itulah merupakan tahtanya. Nah, hubungan antara Allah dengan umatnya ini mudah-mudahan terekam. Kita bisa mencoba mengikuti dari perenungan pada kesempatan hari ini. Dikatakan tadi dalam apa yang sudah kita baca, lihatlah rumahmu ini dibiarkan sunyi bagimu. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu tidak akan melihat aku sampai tiba waktunya. Ketika kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam terjemahan punya saudara ditulis begini, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. David Siman, dia seorang ahli ya kejiwaan, tapi dia juga seorang pendeta. Dan pada satu hari dia mengonseling ada seorang wanita. Dan wanita ini sudah begitu dalam kesedihannya. Dan dalam keadaan sakit, apa yang menjadi kerisauan dalam hatinya, susah dan mungkin sulit untuk dipecahkan.
Nah, ahli kejiwaan tadi, dia mencoba untuk menggali kesulitan apa di hadapi wanita ini. Memang tidak mudah. Tapi masalahnya adalah masalah tadi ditinggalkan sendiri. Kesunyian yang kita lihat di sini. Kalau kehidupan itu seperti yang dialami oleh wanita ini menyedihkan memang. Rasanya tidak ada orang mau mengerti tentang dirinya. Dan wanita ini merasa sangat tertekan karena tidak lagi punya rasa harga diri. Waktu masih remaja, ya di sini, sewaktu itu masih gadis, masih sangat muda, ditinggal mati ibunya. Jadi wanita ini waktu itu masih gadis, susah sekali. Sehari setelah pemakaman maminya, dia keluar rumah bersama kakaknya laki-laki, kakak kandung. Lalu mabuk-mabukan, minum sampai tidak terkendali dan tidak sadar. Dan mereka tidur bersama. Saudara kandung melakukan hubungan seperti itu. Padahal saudara kandung setelah sadar bahwa yang melakukan itu adalah saudara kandungnya sendiri, wanita ini merasa tidak ada harganya. Merasa jadi sampah, menyesal bukan main. Dia tidak mengira kalau itu pada dalam keadaan mabuk dia pikir itu laki-laki lain. Ternyata kakak kandungnya sendiri. Sehingga dia tidak bisa ngomong apapun juga. Waktu ahli jiwa ini menanyai dia, pendeta ini menanyai dia tidak mau ngaku. Diajak berdoa pun susah. Sudah 30 tahun saya tidak pernah berdoa. Saya tidak mengerti tentang Alkitab. Dan saya merasa tidak layak. Saya tidak mau, saya tidak layak untuk berdoa. Apakah Tuhan mau mendengar suara saya kalau memang benar? Lalu pendeta ini mengkorek itu tadi. Dan dia cerita. Dengan malu, dengan rasa tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Wanita ini kemudian akhirnya mau berdoa. Dan sebelum berdoa dia bilang begini, apa betul Anda itu diutus Tuhan untuk menasihati saya? Nah, orang ini, David Siman ini dia memang mengatakan, saya diutus Tuhan untuk dapat menyatakan kebenaran bahwa ada Allah yang hidup yang mengampuni dosa manusia. Kalau kita mau menerima dia, kita mau bertobat. Saya ragu katanya, kata wanita ini. Tapi kemudian dia mau terima. Dan dia bilang, aku percaya. Apa yang Anda katakan itu disuruh Tuhan. Selesailah acara konseling itu di rumah sakit tentunya. Karena wanita ini sedang terpuruk. Nah, pendeta ini pulang. Besok pagi-pagi dia datang ke situ. Di rumah sakit ternyata tempat tidurnya kosong. Nah, dia bertanya kepada para perawat di sana. Dan ada yang mengenali, oh bapak yang kemarin ke sini ya. Tadi malam wanita itu sudah meninggal. Tapi dia pesan satu kalimat buat bapak. Dia bilang, aku percaya apa yang bapak itu katakan. Dan bahwa dia disuruh Tuhan untuk menjelaskan tentang status dan keselamatan saya. Dan saya percaya. Pendeta ini luar biasa. Dia merasa apa yang Tuhan mau sudah dia wujudkan. Dan wanita ini pasti menerima kesembuhan dan keselamatan. Karena dengan demikian dia tidak menderita lagi. Dan dia dibawa dalam kebenaran Tuhan Yesus. Itulah dampak kalau ada kesunyian, kesepian. Sangat-sangat menyulitkan memang. Kalau kita lihat Lukas tadi, Injil Lukas ya. Yerusalem akan ditinggalkan. Karena di Yerusalem nabi-nabi dibunuh.
Di luar Yerusalem tidak ada itu. Dalam ayat yang ke-33 ditulis begini. Ayat 33 dari Injil Lukas pasal 13. Karena itu aku harus melanjutkan hari ini, esok dan hari berikutnya. Sebab tidaklah mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Mengerikan ya. Jadi di Yerusalem itulah nabi-nabi dibantai. Nah, Tuhan bilang itu akan ditinggalkan. Jadi sunyi. Kalau kehidupan kita, kehidupan berjemaat kita ditinggalkan Tuhan susah. Seperti tadi. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja jatuh ketika kesepian? Kalau dalam persekutuan, dalam perhimpunan masih terlingkupi, masih ada kontak satu dengan lain. Ketika sendirian, ketika kesepian sendiri, banyak hamba Tuhan, banyak pengerja gereja jatuh dalam dosa. Padahal anak muda tidak pernah dididik. Bagaimana mengatasi kesepian tadi? Ini mengatasi kesendirian, lonely people, orang yang kesepian, yang kesendirian. Anak-anak muda belum pernah dibekali kalau menghadapi ujian seperti itu. Tapi bahaya memang. Dan bilang akan ditinggalkan. Karena Yerusalem ternyata tempat membantai nabi-nabi. Nah, kita berserah sama Tuhan. Kita berharap sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mengingatkan pada hari ini. Sehingga kalau Yerusalem akan dibuat sunyi. Karena disitulah ada bait Allah. Kalau bait Allah tidak berfungsi lagi, susah. Ya. Gereja harus berfungsi. Gereja mestinya berdiri sungguh-sungguh dalam kekudusan Allah. Jadi ada yang mesti dilakukan. Dalam Yeskel 43:12, mari kita melihat bersama-sama. Yeskel 43 ayat yang ke-12. Inilah hukum Taurat mengenai bait suci itu. Di seluruh batas puncak gunung itu serta sekelilingnya adalah Maha Kudus. Perhatikanlah. Inilah hukum Taurat mengenai bait suci itu. Itu tempat Maha Kudus. Yerusalem, tapi ternyata dibuat membunuh nabi-nabi. Dan tadi kita lihat dalam ayat yang ke-33, tidak ada nabi dibunuh di luar Yerusalem, justru dibunuhnya di Yerusalem. Dan Tuhan bilang, itu akan ditinggalkan nanti karena seperti itu. Kalau kita belajar hari ini, maka Yeskiel diminta untuk menjelaskan tentang posisi bait suci itu. Kan di situ tempat yang Maha Kudus. Tapi kenyataannya tidak seperti itu kan. Tadi kita lihat sendiri. Ya, apa disampaikan Tuhan Yesus. Jadi mari kita coba melihat seperti apa sebetulnya kekudusan Allah itu. Kalau memang benar-benar itu terwujud. Yeskel 43 ayat yang kedua. Yeskel 43 ayat yang kedua. Kemudian ia memimpin, saya ulangi, kemudian ia memimpinku ke gerbang, yaitu gerbang yang menghadap ke arah timur. Dan tambahlah kemudian kemuliaan Allah Israel datang dari arah sebelah timur. Suaranya seperti suara gemuruh air dan bumi disinari dengan kemuliaannya. Itulah. Mestinya seperti itu. Kehebatan Allah seperti suara gemuruh air, desau air bah. Itu dalam kitab Wahyu ditulis. Nanti kita lihat bersama-sama. Dan sinar kemuliaannya menerangi. Nah, kalau Yeskel diminta untuk menjelaskan posisi dari bait Allah tadi, yaitu Maha Kudus, tempat di mana benar-benar mestinya terjadi sebuah sejarah yang kudus, kehidupan yang kudus,
pelaksanaan ibadah yang kudus dan seterusnya. Tapi saudara bisa lihat tadi ya, sampai Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Dalam terjemahan saya ini, Tuhan Yesus meratapi Yerusalem. Karena engkau akan ditinggalkan. Dalam sejarah, kemudian Yerusalem dihancurkan. Bait suci dihancurkan. Waktu Tuhan Yesus ngomong begitu itu, hampir. Kemudian beberapa tahun kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi, oleh kekaisaran Romawi. Tapi secara rohani mari kita lihat tadi, bahayanya kesepian, kesunyian tadi. Kalau rumah Tuhan ditinggalkan oleh Allah, mengalami kesunyian akan banyak terjadi keonaran, banyak kesulitan akan terjadi, banyak kekalahan akan terjadi. Jadi sayang banget ya, malah tadi kita melihat tuh, di luar Yerusalem tidak ada nabi dibantai, tapi di Yerusalem nabi-nabi itu dibunuh. Wahyu pasal 14, mari kita lihat sebentar. Wahyu pasal 14, ayat yang kedua. Dan aku mendengar satu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, kemuliaan Tuhan seperti desau air bah. Kita lihat kembali pada waktu Yeskiel melihat pewahyuan Tuhan, juga Rasul Yohanes ketika melihat pewahyuan itu, desau air bah, suaranya hebat sekali. Itu kalau seperti apa ya, bisa dibayangkan kalau ada seperti banjir bandang begitu ya. Desau air bah yang mengalir dahsyat sekali. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Kita lihat juga, mari bersama-sama. Wahyu 19 ayat ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Nah, ini kita melihat apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, dinubuat kitab Wahyu. Pernikahan anak domba. Tuhan Yesus sebagai pangeran surgawi dan gereja sebagai mempelai wanitanya. Itu kemuliaannya seperti desau air bah. Suaranya hebat sekali. Nah, kalau kita melihat seperti ini, artinya begini. Yerusalem, kemuliaan Allah yang dikacaukan oleh masalah internal, itu sangat mempengaruhi. Dan kalau ditinggalkan oleh Allah, akan banyak kemungkinan-kemungkinan yang ya susah ya. Karena kalau kesepian, kesunyian itu terjadi karena tidak ada lagi hadirat Allah, Yesus sampai menangis. Kalau sampai itu tidak ada, pasti ada kehancuran. Nah, kita prihatinlah kalau mau kita perhatikan benar. Ya, hari-hari ini kan kita tahu jagat raya sudah dibuat sedemikian rupa. Bumi ini sudah dibikin restart kembali oleh Tuhan. Ditinggalkan sunyi nantinya. Dan apakah yang terjadi nanti? Padahal kemuliaan Tuhan itu seperti desau air bah, bukan kesunyian. Nah, masalah tadi masalah internal, tapi juga ada masalah eksternal, masalah dari luar. Yesaya 17, mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-12 dan 13. Celaka bagi rombongan banyak bangsa yang menimbulkan kegaduhan seperti gemuruh lautan. Dan lagi bangsa-bangsa yang rusuh, yang mengalami kerusuhan seperti deburan air yang dahsyat. Mereka akan diporak-porandakan. Ayat yang ke-13. Bangsa-bangsa rusuh seperti deburan air yang besar. Tetapi Allah akan menghardik mereka dan mereka akan
melarikan diri sejauh mungkin, namun akan dikejar bagaikan sekam di atas bukit yang ditiup angin, bagaikan baling-baling terhadap puting beliung. Nah, ada faktor eksternal, dan Tuhan punya urusan dengan bangsa-bangsa. Karena maksud Tuhan adalah supaya orang-orang berbalik kepada Tuhan. Dimulai dari orang Yehuda sendiri, dimulai dari orang Yahudi sendiri, dimulai dari orang Israel sendiri. Tapi tadi ada masalah internal. Semua nabi yang diutus, yaitu diciderai oleh orang-orang Yahudi. Tapi juga ada faktor eksternal. Jadi, saudaraku, bait Allah yang merupakan tahta kemuliaan Tuhan dilambangkan oleh Yerusalem. Itu memang perlu dipikirkan. Mari saudaraku, kalau kita lihat bagaimana Allah dan umatnya, hubungan Allah dan umatnya, tidak boleh ada kesunyian tadi. Tidak boleh ada kesepian karena sangat berbahaya. Orang yang merasa terbuang tersendiri, dia akan putus asa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan akan segera kandas. Tidak menutup kemungkinan cepat sekali binasa. Hari-hari ini ketika kita melihat gangguan-gangguan kesehatan, membuat semuanya jadi pesimis, menjadi takut. Takut mati, takut apalah, mengerikan. Tapi kita percaya, rencana Allah bukan seperti itu. Rencana adalah desau air bah yang luar biasa. Kemuliaan Allah, cahaya yang menyinari kehidupan. Bukan kesunyian, lonely place, tempat yang berbahaya. Karena kemudian di sanalah kalau kita mengalami kesendirian, kita bisa jatuh dalam dosa. Karena kita tergoda oleh imajinasi yang liar, kita tergoda oleh gangguan-gangguan yang lain. Dan hari-hari ini kita bisa mulai melihat akibat-akibatnya. Belum tentu itu hanya secara ekonomi. Secara politik dunia sudah begitu kacau. Beberapa negara siap mengadakan perang nuklir, rudal sudah dipersiapkan seperti itu. Nah, kalau hadirat Tuhan tidak ada, kalau hari-hari ini seperti tidak ada lagi seperti apa yang disanjung, apa yang disembah, sepertinya orang kehilangan pegangan. Ya, karena agama itu hanya menunjukkan tentang syarat-syarat saja, tugas-tugas yang harus dilakukan supaya ada upacara ritual. Tapi Allah tidak seperti itu. Dia rindukan ada pertolongan, ada kesempatan, ada anugerah yang melebihi segala-galanya. Yesaya 17 tadi, ayat 12 dan 13 mengingatkan bahwa ada faktor eksternal juga. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dia mengingatkan begitu banyak yang mesti dihadapi. Kesulitan zaman itu, tantangan zaman itu, dan rongrongan yang ada. Mari saudara kita bisa melihat kesempatan yang lain yang merupakan tempat di mana saudara dan saya bisa meletakkan harapan, bisa meletakkan segi daripada kehidupan nyata. Bagaimana kita bisa melawan kesunyian tadi, melawan kesepian tadi kalau ditinggalkan. Artinya kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru bisa kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita lihat sebentar dalam bagian berikutnya, bagian yang kedua. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatnya untuk
melihat kalau ia mendapati apa saja pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat satu apapun selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini kita melihat umat Allah di Yerusalem. Umat Allah dalam pengertian bangsa Israel itu adalah lambang, dilambangkan oleh pohon ara. Nah, Tuhan menghendaki umat itu ada buahnya. Tadi kesulitannya mereka membunuh nabi-nabi. Nah, Tuhan ingin supaya umat itu justru tidak begitu. Ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara itu rimbun daunnya tapi tidak ada buahnya, maka Tuhan mengatakan, tidak usah lagi kamu berbuah karena Tuhan sepertinya mengutuk pohon itu. Dalam beberapa hari kemudian, dalam Markus 11 ayat 20 sampai 24 itu dikisahkan seperti itu. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk ini sudah kering. Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Kelihatannya Tuhan mengutuk pohon ara seperti tanpa maksud, bukan. Maksud Tuhan Yesus adalah supaya murid-muridnya itu merasa bahwa kerajaan Allah, kemuliaan Allah seperti desau air bah. Kamu bilang kepada gunung itu pindah, maka gunung itu kan pindah. Nah, ini Tuhan mau. Yerusalem dipenuhi orang-orang yang membenci nabi-nabi, membenci utusan-utusan Allah. Nah, Tuhan maksudnya tidak begitu. Mestinya kehidupan itu berbuah. Jangan seperti pohon ara itu. Nah, salah satu buahnya adalah murid-muridnya. Kalau punya iman yang teguh, dia bisa memindahkan gunung-gunung kesulitan. Dia bisa memindahkan gunung-gunung kesakitan. Dia bisa memindahkan gunung-gunung kesulitan, gunung kesukaran, gunung masalah, gunung problema. Berbuah. Kalau tidak susah. Bagaimana kita bisa melihat umat Allah kalau ternyata tidak bisa menghasilkan kehidupan yang berbuah. Karena Tuhan mau murid-muridnya dan seluruh umat yang mau percaya kepadanya akan menghasilkan buah. Saudara kasih Tuhan. Jadi Injil Lukas pasal 13, mari kita lihat sekali lagi. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi.
tumbuh dalam setahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kita bisa lihat. Kalau kita tidak berbuah, susah. Tuhan mengingatkan sudah ditunggu 3 tahun tidak ada buahnya. Tapi penjaga kebun kasih kesempatan 1 tahun lagi. Tahun ini 2020 saya bisa lihat sudah begitu susah. Kalau kita dikasih 1 tahun lagi bisa berbuah enggak? Gereja ini bisa berbuah enggak? Umat Allah bisa berbuah enggak? Yusuf, kita melihat kisah itu dalam kitab Kejadian. Ketika dia dipenjara, dibuang oleh saudara-saudara, dijual sebagai budak, difitnah, begitu menyakitkan. Nah, tadi belajar dari kesepian tadi, kesunyian. Yusuf sendirian, kesulitan di sumur kering, kesulitan diseret sebagai budak sendirian, dijual sebagai budak belian, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara. Tadi kita belajar, sulit. Tapi ada resepnya, ada rahasianya. Kalau kita mau berbuah, hari ini mari kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf kemudian dianugerahi seorang istri oleh Firaun, oleh Kaisar Mesir pada waktu itu. Anak pertama diberi nama Manasye. Artinya Tuhan membuat aku lupa akan kesengsaraanku. Artinya begini, saudara bisa tidak mengampuni orang bersalah kepada saudara? Bisa tidak kita mengampuni orang bersalah kepada kita? Bisa tidak saya mengampuni orang bersalah kepada saya? Dikasih nama Manasye yang pertama. Yang kedua, anak yang lahir kemudian diberi nama Efraim. Karena artinya berbuah-buah lebat. Fruitful, bukan sekedar berbuah, tapi berbuah lebat. Dan kehidupan Yusuf luar biasa. Kalau kita mau mengampuni, kita mau melupakan yang telah lampau, masa-masa kesulitan kita, waktu kesendirian terjadi, waktu kesepian terjadi, lonely heart, lonely time, lonely place, seperti Yusuf, perhatikan, buahnya luar biasa. Kita bisa lihat buahnya bukannya dinikmati oleh segelintir orang, bukan satu kerajaan Mesir, tapi seluruh dunia berada pada waktu itu. Dan muncullah bangsa Israel hanya dari sekelompok keluarga Bapak Yakub. Itu luar biasa. Kalau kita mau dipakai Allah melupakan dan mengampuni, maka kita akan menghasilkan buah-buah. Dan Tuhan merindukan dari umatnya, bukan cuma membunuh nabi-nabi di Yerusalem. Dan mengingatkan, Tuhan tidak mengajarkan mengutuk pohon ara, bukan. Tapi maksudnya, Tuhan kasih contoh, seperti gemuruhnya air, desau air buah kemuliaan Tuhan, seperti cahaya yang terang. Kamu bisa memindahkan gunung, kamu bisa memindahkan kesulitan. Hari-hari ini kita dipojokkan, diisolasi mungkin oleh virus, penyakit dan sebagainya. Tapi Allah mempunyai wewenang, memberikan kedaulatan, memberikan otoritas kepada saudara dan saya. Perhatikan, memang ada kesepian, ada kesunyian, makanya harus diajarkan. Seperti Yusuf, kalau tidak diajarkan kita susah, banyak orang jatuh dalam dosa. Ya, bayangkan kalau Yusuf digoda istri Potifar, jatuh, habislah sejarah dari bangsa Israel. Tapi kemenangan besar dicapai oleh Yusuf. Sekarang terakhir yang ketiga, berlindung di bawah sayap Tuhan. Tuhan bilang, aku seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anak ayam tadi. Anak-anakmu seperti anak ayam yang dikumpulkan oleh induk ayam. Tapi tidak mau. Tuhan bilang begitu tadi ya. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Tapi tidak mau. Sebab itu Yerusalem akan ditinggalkan. Dan pada tahun 70 Masehi hancur. Tentara Romawi dibakar habis. Satu kali yang ada sampai saat ini salah satu tembok saja. Kok enggak berapa kali ya?
dihancurkan kok langsung tuntas, habis, luar biasa ya tentara Romawi, kejamnya, sadisnya itu. Cuma satu kali itu kan, dan sampai sekarang udah ada bekasnya, cuma tembok-tembok aja. Itu yang terjadi. Jadi mari saudaraku, kita perhatikan benar ya. Mari kita berlindung bawah sayap Tuhan yang ketiga, yang terakhir ini. Rut pasal 2 ayat 12, mari kita lihat bersama-sama. Rut pasal 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Biarlah Allah membalas perbuatanmu, dan biarlah Tuhan Israel yang di bawah sayapnya engkau berlindung, dialah yang akan mengaruniakan upahmu sepenuhnya. Haleluya. Kalau Rut cari perlindungan di bawah sayap Allah, Yehova, Allahnya orang Israel, maka hidupnya terjamin. Coba dia mau tetap di Moab, dia tidak mau mengikuti Naomi, beda. Saat ini kalau kita bisa melihat bentangan sayap kasih Allah, saat ini kalau kita bisa melihat bentangan sayap kasih Allah, mari kita berlindung di sana. Tuhan seperti induk ayam yang mengumpulkan di bawah kepak sayapnya, tapi kita tidak mau ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi sudah lihat Rut, kita lihat Rut. Tadi kita baca, ketika Tuhan menangisi Yerusalem, aku seperti induk ayam yang berusaha mengumpulkan anak-anak di bawah naungan kepak sayap, tapi tidak mau. Tapi Rut indah sekali. Dan Boas bilang, dikatakan, biarlah Allah membalas perbuatanmu, dan bila Tuhan Israel yang di bawah sayapnya engkau berlindung, dialah yang akan mengaruniakan upahmu sepenuhnya. Haleluya. Kalau kita ada di bawah naungan sayap Tuhan kita, di bawah kemuliaan Tuhan, saya bisa lihat kemuliaan Tuhan tadi seperti apa. Saya rindu dalam kekudusan. Tuhan rindukan tadi. Maha kudus tempat itu. Jangan dibikin kotor oleh keusilan hidup kita. Ya, mengikuti ambisi yang salah. Duh, sayangnya. Mari kita bangkit dengan satu semangat yang baru. Tantangan di depan kita ini begitu besar. Tapi kita masuk kepada rencana Allah. Saya bolak-balik ingatkan, sebetulnya ada festival doa 50 hari. Tapi memang tidak diizinkan kan. Dilarang berkumpul. Namun tetaplah kita pegang pokok temanya. I want nothing for myself, but I want everything for you, Lord. Tidak ada yang kuingini dalam diriku. I want nothing for myself, but I want, tetapi saya ingin everything for you, Lord. Nah, mari saudaraku, kita lihat Allah dan umatnya pada pagi hari ini. Tuhan punya rencana. Hati-hati dengan kesunyian dan kesepian. Belajar dari Yusuf. Belajar dari orang Israel. Karena menyepelekan dan mengacaukan perintah-perintah Allah yang disampaikan, tidak mementaatinya. Sayang. Bahkan membunuh nabi-nabinya. Kita rindu, saudara, kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan bergereja kita juga. Kita memasuki era yang baru, zaman yang baru, masa yang baru, new normal, bukan normal, ya abnormal, tapi kita masuk ke new normal. Bersama-sama, saudaraku, kita menuju ke rencana Tuhan yang besar. Dan saya ulangi. Jadi yang pertama, bait Allah merupakan tahtanya Tuhan. Hati-hati. Bait Allah, rumah Tuhan itu lainnya. Dan bait Allah secara rohani adalah saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Jagai benar. Jangan sampai tercemar karena kesepian, karena kesunyian, karena kesendirian. Lonely people, orang yang kesepian. Lonely place, tidak ada orang lain, lalu kita sembrono. Timbul imajinasi yang liar,
Susah. Dan banyak orang jatuh di situ. Tapi mari kita percaya. Ada rekonsiliasi daripada Tuhan. Seperti wanita tadi. Yang sudah merasa sampah. Tidak ada lagi orang mau dengan dia. Dia merasa hidupnya terhina. Dan menderita karena maminya meninggal. Pada waktu masih sangat muda dia. Dia tidak punya pegangan apa-apa sehingga hidupnya kacau. Tapi ketika datang hamba Tuhan tadi. Wanita ini dipulihkan, terjadi rekonsiliasi. Yang kedua adalah pohon ara melambangkan umat Allah. Pohon ara itu harus berbuah. Dan Tuhan mengajarkan kita, jangan sampai tidak berbuah. Dikasih waktu 1 tahun lagi. 3 tahun aku mencari buah, tidak ada. 1 tahun lagi kata yang penjaga kebun tadi, dikasih kesempatan. Kalau kita dikasih kesempatan 1 tahun lagi, ya 2020 ini kita tambah lagi. Walaupun ada kesulitan, mari kita berbuah, saudaraku. Menghasilkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Walaupun ada kesunyian, kesepian, sulit memang kita harus berjuang sendiri mungkin. Tapi percayalah Allah Maha Kuasa bilang, kalau kamu punya iman, kamu pindahkan gunung-gunung itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah, mari kita berlindung di bawah naungan sayap kasih-Nya. Ya, seperti Ruth. Dan Tuhan pasti menyertai, melengkapi, memberkati. Haleluya. Jangan tolak firman Tuhan pada hari ini. Kuasanya menyertai saudara dan saya. Sebagai penutup, Mazmur 63, mari kita lihat bersama-sama. Mazmur 63 ayat 6. Jiwaku akan dipuaskan seperti dengan sumsum dan lemak. Dan mulutku akan memujimu dengan bibir penuh sorak-sorai. Ketika aku mengingat Engkau di tempat tidurku dan berbincang dengan Engkau sepanjang malam, sebab Engkau telah menjadi penolong bagiku, maka aku bersorak di bawah naungan sayap-Mu. Haleluya. Ya, pemazmur dia menjelaskan begitu rupa. Mari saudaraku, kita akan menyerap seperti sumsum dan lemak yang sangat diperlukan oleh organ-organ hidup kita, termasuk dalam kehidupan rohani, kerohanian kita. Dikatakan, sebab Engkau telah menjadi penolong bagiku, maka aku bersorak di bawah naungan sayap-Mu. Ayat yang berikutnya mengunci bagus sekali. Tangan kananmu menopangku, jiwaku melekat kepadamu. Itu tadi kita doakan pertama kali. Kita bukan hanya mendekat, tapi melekat. Tangan kanan Tuhan menopang kita. Mari saudara, kita ikuti tadi langkah-langkah antara Allah dengan umatnya. Karena bait Allah merupakan tahtanya. Yang bilang firman Tuhan bukan saya. Kita hargai benar. Singkirkan semua yang tidak berkenan kepadanya. Kepahitan seperti wanita tadi atau apa saja. Dan izinkan Tuhan merekonsiliasi kita. Mau diperdamaikan dengan Tuhan? Direkonsiliasi. Kalau kita rekonsiliasi dengan Tuhan, jadilah seperti Yusuf. Rekonsiliasi bukan dengan Tuhan, tapi dengan saudara-saudaranya, dengan orang-orang yang pernah menyengsarakan dia. Dan Yusuf berbuah luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Rahmat-Mu, kasih-Mu, biarlah menyertai kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Kalau toh ada kesendirian, ada kesepian, ada kesunyian Tuhan, kami mohon ampun. Karena sudah banyak kesalahan mungkin yang dibuat oleh umat-Mu. Jangan ambil roh-Mu dari gereja-Mu. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada hidup kami. Karena Kau menghendaki kami berbuah. Dan terus berbuah lebat. Dan berbuah tetap. Terima kasih Tuhan. Kau kasih kesempatan 1 tahun lagi bagi kami. Untuk merehabilitasi diri. Untuk bangkit dan berbuah. Untuk dapat melakukan langkah-langkah terobosan-Mu. Karena kami rindu. I want nothing for myself. But I want everything for you Lord. Tidak ada yang kuinginkan bagiku sendiri. Tapi aku mau. Aku rindu, aku ingin segalanya bagi Tuhan. Segala hormat, kemuliaan,
dan kuasa bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi Tuhan kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kalau ada kesalahan dan kejahatan kami mohon Kau mengampuni kami. Darah Yesus Kristus menyucikan kami. Darah Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kami harapan baru, kemenangan baru, kekudusan yang baru. Karena Engkau Allah yang Maha Suci, Maha Kudus. Kau jadikan kami juga sesuai rencana-Mu. Sucikan kami Tuhan dengan darah-Mu. Tahirkan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kepada kami langkah-langkah yang mantap menghadapi masa depan ini. Sebab tanpa Engkau kami akan gagal. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pengerja-kerja yang jatuh. Sebab itu Tuhan tolong kami, tolong umat-Mu, tolong kaum muda remaja, tolong seluruh umat-Mu, lansia, remaja, tua muda, untuk tetap melekat erat kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun ke atas umat-Mu, rahmat kebaikan-Mu dengan kekuatan baru, kebugaran baru. Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami semua, pada seluruh jemaat-Mu juga. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus telah kami sudah naikkan doa sembahyang, ucapan syukur dan permohonan kami. Haleluya. Haleluya. Amin.